Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Listiana, NPM 2341142, Program Studi Manajemen kelas 23B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas individu video series ke-6 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari SPMM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi dan inovasi. Mari disimak. Slide berikutnya ada pengertian dari komunikasi dan inovasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan inovasi berupa gagasan, tindakan, atau teknologi baru dari sumber kepada penerima dalam suatu sistem sosial masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu di sini ada teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori Laswell. Harap Laswell teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua ada teori behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John Watson 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap sesuatu rangsangan atau simulasi. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara simulasi dengan respon pada perilaku. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Neil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Dengan harapan, nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan aktif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal masih tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Inovasi dalam konteks bisnis sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pertukaran ide dan pendapat, serta membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemasukan pasar yang belum dipecahkan oleh pesaing. Selain itu, komunikasi inovasi juga dapat mendorong penerimaan dan adopsi inovasi oleh karyawan dan pasar, serta mengatasi hambatan komunikasi yang dapat menghambat proses inovasi organisasi. Perusahaan juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif. Oleh karena itu, perusahaan harus memfokus pada komunikasi inovasi sebagai bagian penting dari strategi bisnis mereka untuk mencapai kesuksesan dalam bidang inovasi.
Inovasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk penelitian, pengembangan, dan penerapan praktis ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru. Menurut teori difusi inovasi, terdapat 5 tahapan dalam proses inovasi, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Komunikasi inovasi memainkan peran penting dalam proses inovasi, karena melibatkan pertukaran, pengembangan, dan penyebaran ide-ide baru yang mendorong perubahan positif dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu, inovasi komunikasi juga mempengaruhi penerimaan dan penerapan inovasi, serta dapat membantu dalam pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang inovasi komunikasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan yang sukses. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam menghasilkan ide-ide inovatif dengan memungkinkan pertukaran ide dan pendapat yang lebih terbuka dan kolaboratif antara karyawan dan pemimpinan perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, karyawan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses inovasi, sehingga cenderung lebih produktif dan memberikan kontribusi maksimal untuk pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memasukkan pasar yang belum memecahkan pesaing, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih berkelanjutan dan menjawab kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan komunikasi inovasi sebagai bagian penting dan strategi bisnis mereka untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan mencapai kesuksesan dalam bidang inovasi. Hambatan umum dalam komunikasi dapat mencakup hambatan teknis, semantik, dan perilaku. Hambatan teknis meliputi keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Hambatan semantik terkait kesalahan dalam menafsirkan pesan, dan hambatan perilaku yang mencakup faktor-faktor manusia seperti prasangka dan kondisi psikologis yang tidak menguntungkan. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan dalam inovasi, beberapa strategi efektif meliputi pengadopsi pola pikir inovatif, mengelaborasikan, mengasah keterampilan digital, dan memanfaatkan peluang digital. Selain itu, mendorong inovasi dalam tim, mengembangkan kecerdasan emosi, dan memahami pentingnya manajemen perubahan juga merupakan strategi yang dapat membantu mengatasi hambatan dalam inovasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.